Hai, selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi kehidupan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan cintai. Senang bertemu kembali di dalam acara Sargi Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, yang menjadi menu sarapan kita pada pagi hari ini adalah bertemakan menyadari kelemahan kita supaya kita mengalami kekuatan Tuhan. Di dalam dunia ini kita menyadari dan kita mengakui bahwa tidak ada yang sempurna. Termasuk juga diri kita sebagai manusia, kita tidaklah sempurna. Banyak sekali yang ada pada diri kita itu kelemahan-kelemahan. Tetapi di dalam kelemahan inilah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita belajar mengandalkannya. Kita menyadari apa yang menjadi kelemahan kita supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, mengandalkannya, dan kita boleh hidup di dalam pergumulan dengan Tuhan. Di dalam kelemahan kita, maka kita akan menjadi kuat karena ada Tuhan yang menopang kehidupan kita. Yang menjadi dasar kelemahan dari manusia pada umumnya adalah rasa takut dan rasa khawatir. Saya ingin pada pagi hari ini ambil sebuah tokoh contoh di Perjanjian Lama, yaitu tokoh kisah Raja Yosafat yang patut kita teladani. Pada saat Raja Yosafat itu mendengarkan kabar yang mengejutkan dia menjadi takut. Tetapi karena raja ini adalah raja yang takut akan Tuhan, dia dapat mengambil hal-hal positif di dalam dia mengalami ketakutan. Dia datang mencari Tuhan. Kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat ketiga. 2 Tawarik 20 ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat ke-9, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, pehukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Langkah positif yang diambil oleh Raja Yosafat yang pertama adalah di dalam ketakutan dia, di dalam dia mengalami kesesakan, dia datang mencari Tuhan. Bukan hanya dia sendiri, tetapi dia datang berserta dengan seluruh rakyat Yehuda. Raja Yosafat ini adalah seorang raja di Yehuda, dia memerintah di Yehuda dan Yerusalem. Pada saat dia mengalami ketakutan, dia datang mencari Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan berserta dengan seluruh rakyat Yehuda dan Yerusalem mencari Tuhan. Dia tidak berkecil hati, dia tidak tawar hati. Dia berseru sampai Tuhan menjawab, menyelamatkannya. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10, demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Raja Yosafat tidaklah menjadi tawar hati atau dia berkecil hati karena pasukan dari 3 bangsa besar yang dikatakan laskar besar sedang menuju ke kerajaannya, siap menyerang, memporak-porandakan. Yosafat menyadari dia tidak mempunyai kekuatan yang kuat untuk melawan 3 bangsa besar yang siap-siap untuk memporak-porandakan kerajaan Yehuda. Langkah positif yang kedua yang diambil oleh Raja Yosafat yang dicatat di dalam 2 Tawarik 20 ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Langkah kedua yang diambil oleh Raja Yosafat adalah mengarahkan fokus pandangan matanya kepada Tuhan, karena dia tahu tempat dia bersandar yang kokoh adalah kepada Tuhan.
dia dengan beserta seluruh rakyatnya mengarahkan mata pandangannya dia kepada Tuhan. Dia menyadari kelemahannya. Kerajaannya tidak kuat untuk melawan 3 sekutu, 3 kerajaan besar yang siap-siap menyerangnya. Tetapi langkah-langkah yang diambil oleh Raja Yosafat bersama dengan penduduk negeri kerajaannya dia adalah benar dan tepat di pemandangan Tuhan. Dia fokus penuh karena dia percaya kepada Tuhan, mengarahkan mata pandangannya dia kepada Tuhan yang berkuasa. Apa yang dikerjakan oleh Raja Yosafat ini benar-benar mendapat jawaban dan lawatan dari Tuhan. Kita kembali kepada Tawarik. Tuhan memberi jawabnya melalui seorang Lewi, Bani Asaf. Demikian jawaban Tuhan di ayat yang ke-17. 2 Tawarik ayat ke-17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Dengan cara Tuhan mempunyai kemenangan yang akan diberikan kepada Yehuda. Karena Yehuda fokus, dia matanya mengarah kepada Tuhan dan dia percaya sepenuhnya Tuhan pasti menjawab dan melawat. Inilah jawaban yang dari Tuhan. Lalu pada ayat yang ke-20 dia percaya kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan janjikan, firmankan untuk dia bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan memberikan jawaban. Dia tidak usah maju bertempur, tetapi Tuhan mau seluruh laskar Yehuda ini bersama dengan penduduknya maju juga untuk menghadapi musuh, tetapi tidak dengan pertempuran penumpahan darah. Ayat ke-20, 2 Tawarik 20 ayat yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Raja Yosafat memberikan support untuk rakyatnya. Raja Yosafat setelah dia datang mencari Tuhan bersama dengan penduduknya, matanya diarahkan kepada Tuhan. Dia mendapatkan kekuatan, mendapatkan support dari Tuhan dengan imannya dia. Dan dia pun menyalurkan kekuatan itu kepada rakyatnya, kepada laskarnya. Sehingga dia boleh memberikan satu kekuatan untuk rakyatnya, untuk laskarnya. Dengan apa? Ayat ke-22 kita lanjutkan pembacaan kita. Ayat ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Inilah kerjasama antara penduduk Yehuda, laskar Yehuda dengan Tuhan Allah yang dikatakan maju berperang, tetapi tidak bertempur ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Mereka maju dengan puji-pujian, dengan inisiatif dari Raja Yosafat bersama dengan rakyatnya. Setelah berunding, di barisan di depan dari laskar yang bersenjata adalah barisan pemuji, memuji Tuhan, barisan pujian, di mana pujian dinyanyikan dengan suara yang nyaring. Di sana Tuhan bekerja, Tuhan memberikan satu penghadangan, perlindungan untuk laskar dari Yehuda, dan musuh tidak bisa menyerang. Tetapi Tuhan bekerja dengan luar biasanya, memberikan satu cara. Dia mempunyai satu cara tersendiri untuk memporak-porandakan musuh. 3 bangsa besar ini saling bunuh-membunuh. Yang awalnya di mana Raja Yosafat melihat laskar besar dengan gagah perkasa siap menyerang kerajaannya, kini laskar besar itu telah menjadi bangkai semua. Dan lembah perangan, lembah penumpahan darah telah diubahkan Tuhan menjadi lembah puji-pujian, lembah berkat. Musuh meninggalkan banyak ternak dan harta benda. Dijara tidak cukup 1 hari dijara oleh penduduk Yehuda dan Yerusalem, tetapi mereka dimenjara dengan
waktu yang cukup lama, 3 hari menjarah, jarahan yang ditinggalkan oleh pasukan musuh itu. Tuhan mempunyai cara untuk menumpas musuh. Dan apa yang menjadi kekhawatiran kita pada saat ini, mungkin kita sedang dihinggapi rasa khawatir, rasa takut menghadapi laskar besar yang ditimbulkan oleh pandemik COVID-19 ini. Ini adalah laskar besar yang menyerang seluruh dunia, tidak luput Indonesia juga mengalaminya, dan telah banyak korban jiwa berjatuhan. Tetapi marilah kita ambil sikap positif seperti yang sudah diceritakan di dalam firman Tuhan, yaitu seperti Raja Yosafat bersama dengan seluruh penduduk negerinya. Dia datang mencari Tuhan, fokuskan arah pandangannya kepada Tuhan, dan dengan ucapan syukur, nyanyian puji-pujian yang akan mengalahkan musuh. Demikian kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga bersama dengan keluarga. Kita menyatukan hati kita, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan, COVID ini, pandemik ini dapat cepat berlalu. Sebagai ayat penutup, Filipi 4 ayat ke-6. Filipi 4 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini, kita serahkan apa yang menjadi pergumulan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kita nyatakan di dalam doa dan penuh dengan ucapan syukur. Sekian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap kuat di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.